Tulisan dari setan yang ada di kampus ITB Bandung. Ini gila sih. Jadi Om Ruli ini salah satu alumni jurusan desain di ITB Bandung pada tahun 1989. Cerita dimulai pada suatu sore nih. Om Ruli dan dua temennya lagi ngerjain tugas desain di salah satu ruangan yang ada di kampus dan harus dipresentasiin di besok harinya. Berarti harus buru-buru kejar target kan. Nah, untuk ruangannya ini ada kursi-kursi kampus yang kesusun rapi ya. Ada satu jendela yang besar dan satu pintu. Karena mereka ini terlalu fokus nugas, mereka nggak sadar kalau udah jam setengah 12 malam. Om Ruli dan satu temannya bilang untuk pulang aja. Tapi di sini ada salah satu temannya yang namanya Ogi. Ini rumahnya jauh banget ya dari kampus. Jadi si Ogi ini milih buat nggak pulang dan tidur di ruangan tersebut. Udah diajak juga sama Om Ruli buat nginep di rumah, tapi si Ogi ini nggak mau ya. Ya udahlah, karena si Ogi ini nggak mau ikut, Om Ruli dan satu temannya pulang lah. Tapi sebelum itu mereka kunci ruangannya dari luar. Di sini mereka mikir nggak akan ada apa-apa ya. Karena di ruangan itu ada jendela besar yang emang bisa dibukanya dari dalam doang. Jadi agak sedikit tenang tuh mereka berdua ninggalin Ogi yang mau tidur di kampus. Di keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi, Om Ruli dan satu temennya ini datang lebih awal sebelum jam 9 untuk presentasi. Mereka datang kan tuh ke ruangan desain yang ada si Oginya ini. Tapi pas mereka buka nih, kok pintunya berat banget. Om Ruli lihatlah lewat jendela. Ternyata kursi kampus yang tadinya tersusun rapih jadi berantakan dan mengarah ke satu sudut. Mereka berdua dorong kan, karena khawatir juga sama si Ogi ini. Pas mereka cari-cari si Ogi, ternyata ya akhirnya kan kita karena kita terlalu fokus ke tugas ya. Ya udah akhirnya juga dia bangun, kita beres-beres meja kan. Udah tuh selesai. Ya kita sempat lah ngebahas, kok bisa gitu ya? Terus ya udah. Karena mungkin kita terlalu tertekan dengan tugas, akhirnya kita cuma bilang, wah si Ogi dipindahin jin. Udah cuman gitu aja. Mereka abaikan kejadian itu dan lebih milih beresin tuh meja-mejanya sekaligus siapin bahan yang udah jadi buat mereka presentasi. Selang beberapa hari dari kejadian itu, Om Ruli ini ada kelas umum kan. Nah, dia datang nih ke kelas yang di ruangannya itu beda dari yang lain. Jadi mejanya itu mengarah ke bawah ya, kayak ruangan teater. Nah, si Om Ruli ini punya dua temen cowok yang mereka ini kalau kemana-mana selalu berduaan terus. Pas dia lagi di kelas umum, dia ngelihat ke dua temennya ini duduk di bagian belakang atas ya, dengan santai sambil setengah tiduran gitu ya di meja. Di jam kelas pula, yang posisi dosennya aja lagi ngejelasin materi. Di situ dia bilang lah ke teman-teman yang lain buat nengok ke dua temannya ini yang di belakangnya lagi nyantai. Sampai tuh kelas selesai, mereka berdua masih aja tidur. Tapi anehnya kok dosennya nggak negur sama sekali nih dari awal masuk sampai jam kelas selesai. Akhirnya teman-teman sekelasnya Om Ruli ini niat mau ngerjain dua temennya ini yang memang ketiduran di kelas umum. Jadi sengaja nggak dibangunin ya sama mereka. Di jam selanjutnya, Om Ruli ada mata kuliah lain. Pergilah tuh Om Ruli bersama teman-teman sekelasnya ke mata kuliah berikutnya. Jadi kelas berikutnya ini ada di salah satu bangunan yang mahasiswa sana biasa sebut gedung kembar. Jadi jarak antara kelas sebelumnya ke arah gedung kembar ini lumayan jauh banget. Om Ruli jalan lah tuh sama teman-teman sekelasnya ke arah gedung kembar itu ya. Setelah 5 menit mereka jalan, sampailah mereka di depan pintu kelasnya. Dia buka kan tuh pintunya. Setelah pintu kelas dibuka, mereka semua kaget banget. Ternyata jalan. Pas sampai kita jalan, udah tuh buka pintu tuh ke ruangan yang baru. Itu anak dua ada di depan. Lah, lu kapan kesini? Gitu. Malah bengong yang dua. Maksudnya? Lu kapan kesini? Mereka tambah bingung. Lah tadi bukan ada di sana? Di sana? Enggak ikut. Loh, kuliah yang tadi lu nggak ikut? Enggak. Emang lu dari mana barusan? Ya dari rumah lah katanya. Jadi masing-masing tuh berdua dari rumah langsung ke gedung yang itu. Sementara kita lihat dia ada di sana berdua tiduran begini, matanya merem, kepalanya nempel berdua gini. Enjoy banget, saya bilang, ih gila loh, yang lain lagi pada. Tapi dosen nggak negur. oh, dosen nggak negur. Enggak. Bisa jadi nggak lihat. Bisa jadi nggak lihat atau nggak tahu gimana lah. Tapi kok kita lihat, dan kita tuh lihatnya orangnya banyakan loh, bukan sendiri. Hampir sekelas. Orang lihat dia di atas, lah nih anak enak banget tidur sementara pada belajar dia tidur begini. Udah tuh kita sampai ke sana, ada di depan dia dengan serius mau belajar. Ini berdua nih ada, tapi dia mukanya kayak biasa-biasa aja. Lu kok cepet banget? Kan jalannya cuma satu bang, nggak ada jalan lain. Kalaupun dia muter lebih jauh lebih lama. Bener. Iya kan? Udah jelas gedungnya di seberang, tinggal jalan. Masa dia bodoh gitu ke sana? Nggak mungkin dong, buang-buang energi dong. Dia kan pasti lurus. Kok dia udah ada di situ? Makanya kita kaget.
ternyata yang benerannya ini kan, kita juga ngetes juga nih orang beneran apa orang apa bukan. Kita ajak ngomong bener dong dia orang, berarti yang di sana bukan orang. Bukan Om Ruli doang yang ngerasain kejadian yang gak enak ini. Dari tahun ke tahun banyak mahasiswa lain yang pada saat itu juga ngalamin hal yang sama. Nah, di perguruan tinggi ini kan ada jurusan astronomi ya. Di situ juga terdapat ruangan observatorium Bosca yang didirikan oleh pendiri ITB untuk mengenang Tuan Karel Albert Rudolf Bosca, yakni seorang pembuat teropong bintang Bosca. Saat itu banyak mahasiswa yang lagi belajar di kelas. Tiba-tiba nih mereka ngedenger suara langkah kaki yang menggunakan sepatu kulit pantofel. Di situ mereka perhatiin dong, itu suara langkah siapa? Padahal kan nggak ada yang pakai sepatu kayak gitu. Bahkan saat itu kebanyakan dosen di sana masih menggunakan sepatu casual ya, kayak biasa aja gitu. Pas mereka masih fokus dengerin itu suara, tiba-tiba. Nah itu biasanya lagi di kelas tuh denger pletok, pletok, pletok. Nah katanya sih, lihat itu sosoknya Tuan Bosca yang lewat. Tinggi gede, kumisnya putih, botak. Ini cerita soal Tuan Boscanya ya, karena kan tadi korelasinya dengan di kampus kan. Karena beliau itu salah satu juga pendiri ITB Bang. Dan dia orangnya sangat berdedikasi lah terhadap dunia sains ya, terutama dari astronomi kan dia bikin teropong bintang Bosca itu kan luar biasa tuh, hanya 2 di dunia Bang yang seperti itu. Jadi mungkin spiritnya beliau tuh saking cintanya tuh sampai muncul katanya mungkin gitu. Nah itu kata penjaga rumah yang di rumahnya dia, yang sekarang tuh umurnya udah 80 ke 90 gitu, udah tua kok, dan itu udah 3 generasi kalau nggak salah, dari orang yang terdekatnya tuh yang pelayannya itu. Nah itu kalau malam tuh suka kedengeran katanya suara piano lagu kesenangannya Tuan Bosca, dan piano itu masih di situ Bang. Kebayang nggak malam bunyi-bunyi ting ting suara piano gitu, suara langkahnya dia kayak tek tek tek, persis seperti yang di kampus Bang. Sama loh. Cuma di kampus kan nggak ada piano, tapi ada suara langkahnya beliau. Dan satpam Bang, ini dengar cerita dari satpam. Katanya Tuan Bosca sih sering lihat. Cerita-cerita horor dari kampus ini emang nggak ada habisnya ya. Kali ini ada salah satu cerita yang dialamin mahasiswa-mahasiswa di sana dari tahun ke tahun juga. Tempat kejadiannya ini tuh di perpus kampus. Selayaknya mahasiswa di kampus ini kan nggak pernah lepas ya dari yang namanya tugas-tugas kuliah. Banyak dari mahasiswa di sini yang ngerjain tugas di perpustakaan karena tempatnya nyaman. Jadi ceritanya ini berawal pada suatu hari, ada beberapa mahasiswa yang lagi ngerjain tugas di perpustakaan. Salah satu mahasiswa cowok di sana ngelihat ada satu cewek yang lagi duduk sambil baca buku di pojok perpus. Cewek itu selayaknya manusia biasa ya, berwajah cantik dengan setelan kemeja dan make rok agak panjang tuh. Karena kecantikannya ini, si mahasiswa cowok ini tertarik nih buat deketin dan ngajak ngobrol tuh cewek yang ada di pojokan perpus. Jadi di satu sudut itu ada perempuan yang sering duduk di situ. Tapi bukan orang Belanda, orang Indonesia. Orang kita lah gitu ya. Tapi menurut konon katanya si yang duduk itu cantik. Jadi ujungnya biasanya anak cowok lah gangguin gitu kan, deketin gitu kan, ngobrol. Dilayanin sama dia ngobrol. Dia ngobrol. Dia belum nggak? Dia belum nggak kalau ini bukan orang. Karena dia pikir cantik. Udah diajak ngobrol. Nah pas dia ngobrol, udah kira-kira udah mungkin udah cukup lah ngobrolnya. Dia pamit kan. Saya duluan ya katanya. Pas dia lihat ke bawah, nggak ada kakinya Bang. Dia pakai rok panjang, tapi rok itu melayang-layang. Terus udah gitu, pasti jawabannya begini. Mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya gini. Oh, udah selesai apa udah tahu katanya. Mungkin kalau kalian warga Bandung atau yang kuliah di ITB Bandung pasti nggak asing sama Jalan Ganesha yang ke arah Taman Sari. Di situ kan banyak banget pohon-pohon besar ya. Nah, salah satu gedung perpustakaan yang ada di ITB ini mengarah ke Jalan Taman Sari yang banyak pohon-pohon besar itu. Kebetulan pada saat itu ada beberapa mahasiswa yang lagi nongkrong-nongkrong santai di daerah tersebut. Karena di situ ada warung dan jajanan lainnya, jadi lumayan enak tuh buat mahasiswa nongkrong. Nah, pada suatu hari nih, ada pedagang Indomie yang cerita ke Om Ruli satu kejadian mengerikan yang terjadi di jalan itu. Jadi mereka nih si tukang ini di sini. Kita sering nongkrong. Nah, waktu ngobrol sama tukang Indomie dia bilang, "Yuk, berani nggak lihat situ?" katanya gitu. Rame-rame. "Oh, yuk, rame-rame nih." Tiba-tiba Bang Dep, mereka ngeliat ini. Ini pohon antara pohon nih. Ini kebun binatang, ini kampus. Katanya ada kayak selendang, sekarang putih seret gitu kan. Mereka ngeliat dulu nih, apa? Mereka masih mikir kan, kok ada selendang katanya. Tahu-tahu selendangnya jatuh ke tanah Bang. Bluk, lari ke ngejar mereka Bang, kuntilanak Bang.